Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan malam yang besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17. And sent, dan mengutus hambanya. Dan mengutus hambanya. Single. 1. Matius 22, hamba-hamba. Oke? Matius 22 menunjuk akan dispensasi itu di zaman gereja. Tuhan utus utusan demi utusan, tapi di akhir zaman Lukas 14 berbicara tentang zaman yang sedang kita hidupi, dan Tuhan mengutus akan hamba. Oke? Di waktu senja. Amin. Dan mengutus hambanya di supper time. Di perjamuan malam itu. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. All things are now ready. Segala sesuatunya sekarang sudah siap. Amin. Masuklah ke situ. Haleluya. Undangan sudah diberikan. Misteri sudah dibukakan. Segala sesuatunya is ready. Segala sesuatunya sekarang sudah siap. Oh, terpuji nama Tuhan. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Beralasan, berdalih, excuse. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu, single, hamba, dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Amin. Karena mereka yang lain lah orang-orang yang berkemampuan, berpendidikan, berduit, punya jabatan yang mungkin agak menengah ke atas. Tapi mereka semuanya menolak dengan berbagai macam alasan. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Masih ada tempat. Lagi kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang. Compel dan paksa mereka yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Amin. Rumahku, di rumah Bapakku banyak rumah-rumah besar. Haleluya. Dan rumah-rumah besar itu Yesus yang mempersiapkannya, bukan Anda dan saya. Aku harus pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Jadi rumah-rumah itu sudah ready. Itu sebabnya Anda mendengar dari Theophanimo. Haleluya. Karena misteri itu disingkapkan. Meterai kelima berbicara akan Theophani. Oh, mulialah nama Tuhan. Haleluya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Udah gak usah berdebat, ayo datang lihatlah. Kata Filipus kepada Nathanael, ada amin? Kata perempuan Samaria, aku sudah bertemu dengan seorang, apakah dia yang disebut dengan Mesias? Datang lihat sendiri. Haleluya. Ada amin? Terpuji nama Tuhan. Kalian ngapain di sini kok nongkrong-nongkrong, masih pagi kok sudah nganggur ini? Ikut. Kerja di ladangku, 1 dinar ya. Dan di waktu senja maka mereka semua memperoleh bayarannya. Ada amin? Ya. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuan malamku. Tidak ada seorang pun yang sudah mendengar undangan itu, namun yang menolak, yang akan masuk ke perjamuan malamku. Renungkan hal itu. Hanya 1 kali kesempatan. Sekali menolak, selesai. Ada melihat mereka semua menolak. Ada yang baru beli lembu, ada yang baru kawin, ada yang baru beli rumah, dan lain sebagainya. Apa yang mereka kerjakan secara jasmania untuk hal-hal yang lahiriah menjadi lebih utama dan lebih penting ketimbang hal-hal yang spiritual. Bisa nangkap? Itulah yang terjadi di zaman Laodikia ini. Hal-hal yang lahiriah sudah mendominasi pikiranmu. Amin. Sehingga Anda tidak memiliki sesuatu hal yang rohani, yang spiritual untuk Anda berpikir tentang kehidupan kelak di kemudian hari. Kalau aku sudah selesai di bumi. Orang-orang tidak lagi berpikir hal-hal yang seperti itu. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan akan datang.
Mereka tahu akan ada pengangkatan. Mereka tahu bahwa ada Tuhan dan surga. Mereka tahu, mereka mendengar bahwa ada milenium. Kerajaan damai 1000 tahun, Kristus memerintah bersama dengan mempelai wanita. Mereka tahu semuanya itu. Lihat di Matius 25. 5 perawan bodoh, apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Mereka tahu, karena mereka mendengar pesan yang sama. Amin. Tapi mereka tidak memiliki daya, tidak memiliki suatu hasrat, tidak memiliki suatu keinginan untuk memperoleh minyak. Ketika minyak masih tersedia. Karena tidak untuk selamanya minyak tersedia. Diberikan, disediakan, dan dibeli, amin, untuk periode tertentu. Dan di dalam periode tertentu, haleluya, di masa kasih karunia masih diberikan, ketika darah masih terpercik ke atas kursi pendamaian, mereka mengabaikan. Amin. Mereka menolak untuk memperoleh. Kenapa? Karena kami sibuk. Amin. Kami sibuk. Renungkan hal itu. Ada yang sibuk dalam bahasa spiritual. Mereka takut kehilangan privasi mereka. Ya kan? Tuhan ingin budak tawanan kasih. Makanya Anda dilepaskan dari tawanan dunia Mesir modern. Anda dilepaskan dari Babel yang menawan Anda. Supaya Anda menjadi tawanan Kristus. Dan seorang tawanan adalah seorang yang berserah total kepada yang menaklukkan. Anda tidak lagi punya hak apapun sebagai tawanan. Selain hanya mengikuti, mendengar apa yang diperintahkan, diinstruksikan, dan harus dijalankan. Itulah tawanan. Kalau Anda memberontak, maka Anda akan dipukul. Betul? Dan kita harus menjadi tawanan yang baik di dalam Kristus. Tetapi mereka yang memperoleh undangan, kesempatan mendengar undangan diberikan, mereka terlalu sibuk. Mereka takut untuk menghadapi realita. Kalau aku nanti masuk ke situ, aduh, banyak sekali aturan di situ. Yang nggak boleh inilah, yang nggak boleh inilah, yang nggak boleh inilah. My brother and sister, pesan ini bukan mendatangkan takut. Pesan mendatangkan pembebasan. Dari takut, ragu, dan khawatir. Hukum Taurat diberikan mendatangkan penghukuman. Bukan pembebasan. Tetapi hukum kasih karunia yang datang oleh salib darah Yesus membebaskan Anda dari hukum Taurat. Sehingga di sini Anda bukan berbicara jangan dan tidak boleh. Di sini Anda adalah seorang yang sedang berbicara, jiwaku butuh dipakaiani. Ada amin? Jiwaku butuh dipakaiani. Karena sang mempelai pria itu sudah mempersiapkan jumlah baju pakaian bagi mereka yang diundang. Dan ketika mereka datang ke pintu, pintu adalah Yesus, karena Yesus katakan akulah pintu bagi domba-dombaku. Dan Yohanes melihat pintu yang berikutnya di sorga terbuka. Ada amin? Dan Anda punya pintu juga di mana Yesus sedang mengetok. Haleluya. Maka Anda harus datang ke pintu itu dengan membawa undangan di tanganmu. Maka Dia yang di pintu yang adalah mempelai pria, Roh Kudus, Kristus sendiri akan melihat undangan itu dan akan melihat Anda dan akan diberikan jubah kepada Anda. Ingat, jumlah undangan yang disebarkan adalah jumlahnya tertentu. Karena mempelai pria harus tahu berapa jumlah yang diundang dan yang harus hadir, karena dia harus membuat jubah. Dia harus mempersiapkan terlebih dahulu pakaian. Gak mungkin mempelai pria menjahit ketika ada tambahan tamu di saat hari H sudah berlangsung. Sehingga di sini Anda mengerti konsep ini, karena penulisan Matius 22 dan Lukas 14 adalah tradisi dan cara berpikir Yahudi, orang Timur.
Kita di sini bukan Yahudi, bukan Israel, bukan orang Timur. Paham? Tradisi mereka memang seperti itu. Amin. Mempelai pria harus mempersiapkan jubah. Di sini nggak ada. Pakai pakaianmu sendiri-sendiri. Paham yang saya maksudkan? Dan berapa yang hadir, ya terserah mau berapa yang hadir. Kadang banyak penyusup pun hadir dan dia tidak tahu. Tapi tidak di acara gelar pernikahan yang berlangsung di tradisi timur sana. Jumlah yang diundang sudah ditentukan. Glory. Untuk memperlihatkan kepada Anda, mereka yang diundang hanyalah mereka yang nama-namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itulah sebabnya kenapa banyak orang menolak dan buat alasan, minta maaf dan lain sebagainya, menganggap bahwa privasi dan kehidupan dirinya yang lahiriah yang akan binasa ini lebih penting dan lebih mulia ketimbang undangan surgawi. Amin.